Mohon melaporkan ada kejadian seseorang jatuh dari summit Puncak Rinjani pagi ini, masih terkapar di bawah sekitar sentuh 50 meter di kawah Puncak Rinjani. Mohon kepada TNJR cepat dievakuasi. Kayaknya dia sudah mati. Di ngalamun apa tuh ya? Hah? Ngalamun apa? Oh enggak, cuman ingat kemarin lu perjalanan ke Rinjani itu. Oh itu jauh luar biasa, tapi ya. Tapi kan bagus. Iya bagus. Jadi layak lah. Layak. Ya aku mau ini mau nagih janji kayak lagu nagih janji. Janji apa? Kan aku minta itu dibuatin konten mistis di Rinjani. Buat tapi gak ada penampakan ya? Ya nggak apa-apa, tapi kan ada apa ya, cerita atau aura-aura mistis ketika perjalanan atau apa gitu, atau ada tempat-tempat tertentu yang memang di situ tuh ada muatan mistisnya gitu loh. Ada, kalau itu ada. Ada toh? Ada. Nah, ya wes ya. Ayo bikin konten. Sapa dulu. 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tombak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Pujo, Mas Alex Puji Winarto. Udah ngeletek semua. Tapi ini luka. Ya, Dikeletekin mesti. gatel loh. Toh. Ini mau tanya soal luka hati apa mau tanya Enggak, soal ya apa? itu toh tempat atau yang ada aura-aura mistisnya di Rinjani gitu loh. Iya, jadi gini, seperti semua gunung ya, Rinjani pun punya cerita mistis. Kalau soal legendanya tentang Roro Anjani, itu gampang dicari di internet aja lah. Kalau soal legenda itu aku juga nggak ngobrol-ngobrol sama ini sih porter atau penduduk setempat, jadi yo nggak usah cerita soal itu. Nah, aku kan pulangnya lewat Torean. Nah, kebetulan di jalur Torean itu ada beberapa hal yang punya muatan mistis. Yang pertama namanya agak saru ini. Gua Susu. Kenapa dinamakan Gua Susu? Karena bentuknya kayak susu. Iya, jadi goanya sempit tapi di dalamnya ada stalaktit dan stalagmit yang bentuknya kayak payudara wanita dan mengeluarkan air. Airnya hangat. Oh iya. Di dalam guanya itu? Iya. Jadi gua itu merupakan aliran air belerang. Gitu. Kalau kita dari Segoro Anak, ya perjalanan kira-kira normal ya 1 sampai paling lama 2 jam kali ya. Turun ke Torean, maka kita pasti lewat itu. Jadi nanti kita akan turun ke sungai, kita nyebrang sungai. Nah, kalau
setelah sungai kecil itu sebelah, kita ambil jalan ke sebelah kanan itu menuju Torean, kalau sebelah kiri itu Gua Susu itu. Dari pertigaan itu kira-kira 1 kilometer dari pertigaannya loh ya. Tapi dari Segoro Anak ya kira-kira 1 jam perjalanan kalau cepat, 2 jam kalau sambil selfie gitu. Nah, sama aku lebih lagi mungkin ya. Nah, Nggak kalau hanya 2 jam ya. sambil pacaran yuk bisa 2 hari Mbak E. Gitu. Nah, kami kemarin memang tidak ke Gua Susu ya. Aku sengaja tidak ke situ karena aku menangkap, begitu sampai di pertigaan itu aku menangkap kok ada aura yang agak gimana gitu loh. Itu porternya belum ngomong atau memang porternya nggak tahu kalau di Gua Susu tuh ada mistis-mistisnya? Semua orang tahu, wong itu di sana termasuk tempat sakral kok. Oh. Gua Susu itu tempat sakral gitu. Lah, si porter sudah ngomong bahwa nanti Bapak ini ya mandi di ini pertigaan. Pertigaan di situ ada air hangatnya dan dia tunggu di situ. Nah, begitu sudah sampai di situ dia nunjukinnya mandinya di sini Pak. Dia lanjut. Tapi dia nggak nunjukin gitu loh, nggak nunjukin Gua Susunya sebelah mana. Tapi aku tahu gitu loh. Sampai di bawah, sampai di tempat kami camping, si siapa? Porter ini kan tanya sama si Puja. Terus kemarin ke Gua Susu apa enggak gitu. Si Puja bingung. Si Puja bilang, "Loh, apa ada gua?" Itu malah tanya sama aku, "Loh, Bapak ada gua?" Itu yang kita mandi itu kalau kita ke atas ke kiri itu gua. Loh, Bapak tahu bisa ngajak ke situ. Kok nggak ngajak ke situ? Ya, aku bilang itu ada aura yang kurang baiknya. Terus porter cerita. Jadi dulu terakhir ya sekitar tahun 80-an itu masih dilakukan ya. Setiap orang sana ya Lombok kalau mau bikin pusaka, mereka ngetesnya pusaka. Setelah pusaka itu jadi keris atau pedang atau apalah itu dibawa ke Gua Susu. Nah di situ dites. Kalau itu dicelupkan ke dalam air panas itu dan disertai doa, senjatanya ini menjadi kayak melempem gitu ya, kayak melengkung gitu. Melengkung atau kayak lembek, jadi letoy. Ini berarti nggak jadi. Tapi kalau tetap keras atau bahkan makin keras, itu berarti pusakanya jadi bagus. Nah selain itu kadang-kadang orang menguji pusakanya. Nah mengujinya dengan cara dipakai untuk duel. Duelnya ya di situ. Jadi misalnya ya ada 2 orang yang bersepakat untuk mengetes pusakanya, nanti di sana dicelup. Kalau sudah mereka duel. Kadang sampai luka, bahkan bisa sampai mati. Oh gitu. Gitu. Kalau sampai mati ya dikubur di situ. Jadi kok serem? Lah ya makanya itu. Jadi aku tahu penjelasannya itu ya dari porter itu. Kenapa aku menangkap satu aura yang membuat gak usah lah, aku juga kesini tidak hendak mencari masalah gitu loh. Apalagi aku kan ngajak Puja itu kan relatif masih apa ya, ibarat kertas itu masih bersih lah, nggak usah aku bawa ke tempat-tempat yang kayak gitu itu. Itu tentang Gua Susu ya. Nah setelah kami mandi di pertigaan itu, di sauna itu, jadi di Gua Susu orang juga bisa mandi loh ya sebenarnya gitu. Cuman ya memang ada risiko gitu ya, ada risiko, ada aura mistis tertentu yang bisa mengganggu, bisa tidak, tergantung situasinya, orangnya bagaimana, niatnya bagaimana.
kondisi psikologisnya bagaimana juga kan. Nah setelah kami puas mandi di kolam, kami putuskan untuk berjalan. Itu airnya bau belerang itu? Ya iyalah, itu memang aliran air belerang tuh. Wah enak ya, maksudnya habis perjalanan capek gitu, terus mandi air hangat gitu kan. Iya, tapi habis itu ya jalan lagi capek lagi. Tapi kan setidaknya kayak jadi relax gitu. Ya memang ya. Nah kakiku kan sempat sakit. Yang pertama tak atasi pakai ini apa? Direndam. Enggak, gitu. sebelumnya pakai bunga semacam kemangi hutan yang kayak ada di mana Welirang itu. Di situ juga ada toh. Nah, tapi ya gimana ya, harusnya kalau di terapi gitu kan terus istirahat. Nah ini enggak, ini turun terus, kadang-kadang curam. Nah nanti kumat lagi. Sampai di situ juga tak boboi pakai lumpur belerang itu direndam. Ya habis itu agak nyaman. Tapi setelah berjalan 1-2 jam ya sakit lagi. Ya itu kan memang harusnya kan kalau habis diobati kayak gitu direndam atau diboboi itu kan harus didiamkan dulu. Ya, caranya nek kayak makanan tuh kayak dimarinasi dulu. Tapi yo gak sampai nanti. Lah ya itu. Terus Puja menangkap nggak kalau ada ini kayak aura gitu? Enggak, yang di situ enggak, karena jauh kok. 1 kilo. 1 kilo ya. 1 kilo kira-kira itu dari situ. Nah, yang aneh itu gini, ketika kedua porter itu tak minta turun duluan supaya mereka bisa bikin tenda, karena lututku kan cedera, jadi jalannya pelan-pelan biar mereka siap. Soalnya bebannya kan ya. Nah dia bilang begini, nanti kalau lewat hutan sebaiknya bapak tetap merokok. Nah kan heran aku, ngapain tetap merokok? Karena untuk menghindari pertemuan sama hal-hal yang nggak kelihatan. Gitu. Mas Mus jalan duluan aja. Ya. Soalnya kan kaki saya yang kiri cedera. Ya. Nanti saya mau merayap, mau merambat, mau apapun merangkak pasti sampai malam nggak apa-apa. Iya. Tapi asalkan nanti kalau masuk hutan diusahakan itu ngerokok. Oh, kalau di hutan harus rokok. Iya, kenapa? Ya soalnya kita menjaga ya hal-hal yang kayak mistis itu. Oh gitu. Ya. Jadi ini teman-teman ya, di sini ada kepercayaan salah satu cara untuk menghindari risiko sama mereka yang nggak kelihatan merokok. Mungkin karena merokok ini timbul bau manusianya, bau tembakaunya. Mungkin gitu ya. Ini cuma menduga loh ya, tapi yang harus dipegang itu aja, merokok itu demi keamanan. Itu ya Mas. Iya Pak. Thank you. Ya. Terus pas itu masuk hutan, jenengan ngerokok apa nggak ngerokok? Iya nggak selalu lah. Nggak selalu merokok. Masuk merokok hanya karena apa? Takut gitu ya enggak. Justru aku itu pengen membandingkan nek ngerokok piye, nek ndak piye, sambil Puja tak suruh tetap nyuting. Harapannya itu mungkin waktu jalan nggak nampak gitu. Terus siapa tahu pas diedit ada gitu. Tapi ternyata ya sampai di rumah kita ini ya videonya nggak ada toh. Nah kalau di Nusa Tenggara ya, khususnya Lombok ya, setauku ya, ini hutannya ini pasti nggak begitu lebat gitu. Nah ternyata hutannya itu nggak cuma satu,
Jadi ada hutan pertama itu nggak terlalu lebat. Nah terus habis hutan pertama itu semacam hutannya jadi jarang, jadi semacam belukar gitu ya. Tapi ternyata di depannya ada hutan lagi gitu. Berarti yang dari habis mandi tadi itu langsung masuk hutan? Oh enggak, itu masih berjam-jam. Jadi masih harus turun melewati lereng-lereng yang curam, bahkan turun sampai ke dasar sungai, naik lagi lewat lereng yang terjal lagi. Lama itu. Wah ya lumayan ya, naik turun gitu ya. Iya, itu mungkin dari tempat kami mandi masuk hutan itu ya kira-kira 2 atau 3 jam lah, mungkin 3 jam perjalanan. Cuman kami sampai ke hutan pertama itu masih sore. Kita akan mulai masuk hutan. Yang tadi kata Bang Mus, sebaiknya kita merokok. Kita coba untuk nggak merokok dulu. Kenapa? Bukan karena saya nggak ingin tidak menghormati ya, tapi ini sariawannya sakit buat merokok juga, apalagi buat nelen. Oke, kita lihat nanti. Tolong bujak ya panjang perjalanan direkamin, nggak harus terus, tapi nanti kita akan berhenti juga di satu tempat. Oke ya. Kalau hutan di Lombok tentu tidak selebat hutan di Pulau Jawa, apalagi di Kalimantan. Itu karena pengaruh iklim. Jadi iklim yang membentuk vegetasi kayak gini nih. Jadi hutannya seperti ini nih, nggak terlalu lebat. Pelan-pelan Pak, tanjakan. Berhenti sebentar di sini. Enaknya ngerokok nggak ya? Halo sayang. Ada yang mau berkomunikasi? No, I guess. Ada? No.
Ya sudah, aku merokok. Aku merokoknya bukan untuk menandai ada aku loh ya. Merokoknya karena ya udah pengen merokok. Dan sampai gelap, sampai jam 7 atau jam berapa itu kami masih di hutan ternyata. Jadi hutannya itu ternyata panjang gitu. Iya. Jadi ternyata saya salah. Tadi selepas hutan tadi aku kira perdu terus udah selesai sabarnya. Ternyata kita masuk hutan yang lebih lebat. Seperti ini. Tadi kan jenengan kan bilang hutannya itu kan nggak hanya satu. Iya. Nah itu berapa lama jenengan di hutan itu? Kalau dihitung kira-kira pakai jam gitu? Ada 3 jaman atau 4 jaman itu dari sore sampai malam. Wah itu porternya pasti udah batin. Ini kok nggak sampai ini gitu. Enggak, gitu. kalau soal itu sudah apa, karena dia tahu kan kalau aku cedera. Dan sebelumnya kan juga mereka sudah sampai duluan di Segoro Anak, aku malam baru sampai gitu. Nah cuman pada waktu selesai lewat hutan itu kan pertanyaannya, gimana Pak, nggak ada apa-apa toh? Mas Mur tanya gitu. Nah terus pas di hutan itu jangan kan tadi bilang kadang nyalain rokok, kadang enggak, kan mau tahu perbedaannya itu gimana. Lah itu piye perbedaannya? Jadi pertama yang aku cari kan pohon-pohon besar itu. Jadi pohon besar itu ada auranya apa enggak. Nah di hutan pertama itu pohon besarnya itu kalau dibandingkan dengan pohon besar yang sering kita temui di hutan-hutan di gunung itu ya nggak ada apa-apanya, kecil gitu, sekali 2 kali. Nah begitu masuk ke yang kedua, baru ada pohon yang memang benar-benar besar gitu. Nah di situ Puja mulai merasa merinding. Oh iya? Iya. Bisa rasain dia? Bisa ngerasain. Tumben? Iya. Jadi dia ngerasainnya nggak cuma di tengkuk, jadi dari muka ini kayak kena angin gitu loh, kayak kena angin. Padahal angin nggak bertiup loh. Muka tok yang kena, muka sampai tengkuk ini kayak ser gitu. Gitu. Berarti mungkin ini apa yang ada di situ tuh kuat mungkin sampai Puja yang tidak peka aja. Ya.
bisa merasakan gitu loh. Iya, betul. Anu ndak, suasananya itu mencekam ndak? Kalau di hutan pertama nggak mencekam. Yang mencekam itu mulai hutan kedua itu. Kalau sama pas kita di Slamet itu mencekam mana? Ya beda. Karena gini, di Slamet itu kan kenapa mencekam itu kan ada backgroundnya, gitu loh. Saya kira orang lain mungkin juga enggak gitu. Jadi mencekam atau tidak itu kan faktornya banyak. Mungkin juga karena psikologis kita yang punya beban psikologis terhadap Slamet bisa juga kan gitu. Jadi faktornya banyak. Tapi kalau bilang kerapatan hutan, kira-kira yo sama dengan Ungaran. Sama dengan Ungaran. Ya masih masih terang lah, masih terang, iya. Enggak terlalu gelap. Terus jenengan kan sukanya kan mengundang kayak gitu toh. Lah katanya kamu minta konten. Lah itu terus piye caranya itu mengundang itu yang? Ya udah diundang aja. Mereka juga ngerti bahasa kita. Oh iya toh. Ya kalau mereka mau muncul silahkan. Dan sebenarnya itu kan karena ini di wilayahnya. Soal malam atau siang meskipun ada pengaruhnya tapi nggak mutlak gitu loh. Jadi tetap bisa kalau mereka mau. Tapi mungkin makan siang gitu. Tapi mungkin mereka nggak punya alasan untuk menampakkan gitu loh. Aku nggak melakukan pelanggaran, mungkin juga sana juga males. Jadi ini ngapain sih mungkin gitu. Jadi ya udah nggak nampak. Cuman auranya ketangkep bahkan sampai oleh puja. Gitu. Ada tempat-tempat tertentu nggak yang kayak misalnya di Ungaran itu yang lewat Perantunan itu kan ada apa lembah hantu atau apa itu kan ada kayak bau. Lah itu kan ada toh gitu. Yang di video tadi yang aku berhenti di depan batu itu kayak batu yang ini ditumbuhi tanaman itu. Ya di situ. Dan ketika sampai di tempat kami ngecamp, kita tanyakan sama Mas Mus, porter itu, dan kebetulan di sana kan ada banyak tenda, jadi ada banyak porter. Mereka membenarkan memang di situ sama pohon besar setelah itu. Di hutan kedua. Di hutan kedua memang ya. Oke. Waktu udah malam. Iya. Jam 7 lebih nih. Ya. Kita masih di hutan, mungkin masih 1 jam atau mungkin bahkan lebih sampai ke tenda. Iya. Enjoy aja. Kita nikmati. Kalau yang pohon tadi itu kok kerasa merinding banget itu? Ya karena ada. Itu kok banyak atau memang itu kuat, Pak? Biasanya satu pohon itu ada satu keluarga. Bisa bikin merinding itu karena bisa aja mereka auranya kuat, bisa juga karena mereka merasa agak terganggu gitu. Pantas kerasa banget langsung seler. Kepala, tengkuk, badan. Kerasa banget. Nah, selain di batu itu di mana lagi adanya? Ada di satu pohon besar gitu ya, pohon besar, cuman ya piye ya, karena kami hanya merasakan desiran gitu kan ya, paling ya kita hanya bisa ngambil gambar pohonnya gitu. Ya itu gitu toh yang dialami itu, cuman kami merasakan aura itu. Tapi cuman bentar toh. Bentar, setelah beberapa meter lewat juga udah nggak ada ya. Dan tidak merasa diikuti. Nah waktu di tenda kan Bang Mus kan tanya, merasa ini nggak kayak diikuti nggak gitu. Oh enggak kalau diikuti itu, karena
kadang-kadang pendaki merasa kayak diikuti, bahkan porter pun juga. Itu porter-porter malah bilang mereka bahkan nggak berani loh kalau lewat torean itu tanpa membuat api unggun. Jadi mereka kalau di tempat camping itu, tempat campingnya namanya keropokan, di situ mereka pasti bikin api unggun. Jadi kalau menurut mereka hantunya itu memang takut sama api itu. Padahal kan hantu ada yang ini. Ya itu bagiku aneh, karena hantu itu kan jin ya. Yang mereka bicarakan sebenarnya jin itu dibuat dari api, jadi mereka nggak takut api sebenarnya. Gitu. Itu mungkin ya apa ya, kepercayaannya mereka dari turun temurun gitu loh mungkin. Jadinya tetap berpikirnya seperti itu. Iya. Kalau aku ya kemungkinan karena sebenarnya yang berdiam di rute torean itu tidak terlalu agresif. Jadi mereka itu lebih kayak binatang itu loh. Mereka menghindari pertemuan sama manusia. Nah, salah satu pertanda manusia itu kan apabila dia menyalakan rokok. Nah, kalau ada rokok mereka menghindar, gitu supaya nggak ketemu. Kalau nggak ada rokok mereka bisa lewat, kebetulan ketangkep lah sama indra manusia, sama indra manusia, gitu. Kalau aku begitu sih. Nah itu hantunya apa yang gendruwo, kuntilanak, wewe atau apa-apa gitu? Kalau orang sana itu menyebutnya buru-buru. Buru-buru. Ya, buru-buru itu berbulu, berkuku panjang, matanya merah, bertaring panjang. Berarti gendruwo. Nah, kalau di sini disebut gendruwo. Buru-buru. Nah, di sana disebut buru-buru. Buru-buru. Tapi tumben ya, nggak agresif ya? Ya memang. Kebanyakan ya, kan agresif toh. Nggak agresif. Mungkin karena apa ya? Karena nggak tahu lah. Kami juga sebenarnya berharap bisa ini ya, bisa ada penampakan gitu. Iya, meskipun sekilas atau sesuatu yang lebih kuat daripada apa? Cuman desiran. Iya, cuma desiran angin ya. Apa bau yang kuat kayak di Ungaran itu? Apa kayak aku ada suara gitu ya? Atau kalau perlu ada suara gitu kan? Ya belum jodoh mungkin. Mungkin auranya kalah kuat. Enggak lah kalau itu enggak juga. Jadinya agak susah menampakkan diri gitu. Enggak. Mereka kuat sebenarnya. Cuman ya mungkin ini Pak Tua ini sudah terlalu capek. Nanti kalau tak tak temuin ini malah kasihan gitu ya. Ya mungkin begitu. Memperlambat perjalanan. Paling tidak memperlambat perjalanan. Paling tidak ya. pasti terus tak kejar-kejar lah pengen lihat. Yang kalau porter-porter yang ada di sana itu kan udah sering kan nganterin pendaki-pendaki itu lewat torean. Itu ada nggak yang diliatin atau dicelakai sama kalau hantunya itu? Sampai dicelakain enggak lah. Cerita Bang Mus itu paling banter itu diikutin. Jadi mereka datang terutama yang disamperin itu kalau kebetulan ada pendaki yang haid. Kok mesti kayak gitu ya di mana-mana ya? Iya, karena darah itu kan mengundang mereka. Nah, padahal kemarin aku haid juga kan, karena ambeien kan. Iya, mungkin nggak tertarik ini kok sama-sama berbulu gitu kan. Nggak tertarik kan yang cantik-cantik ya, gitu. Mungkin gitu ya. Nah iya, mosok bulu sama bulu. Gitu. Udah, jadi ya maaf ya, jadi nggak ada apa-apa, cuma ada rasa berdeseri tok. Tapi
Tapi itu Puja bisa merasakan tuh udah ini loh. Ya. Perkembangan loh. Udah perkembangan. Katanya ini kok. Apa? Habis dia bisa merasakan, dia ngomong sama aku. Aku pengen belajar meditasi, Pak. Tertarik dia meditasi. Kapan-kapan nanya Puja. Iya. Sudah sampai seberapa meditasinya gitu. Sudah bisa komunikasi belum? Ya udah ya. Aku mau ngedit dulu. Jadi biar cerita yang di Rinjani ini biar cepet selesai juga. Oh ya, ini aja ya, dulur semua yang mau mendaki Rinjani terus via Torean. Yang pertama ini saya anjurkan nggak usah naik lewat Torean. Kalau naik lewat Torean, perjuangan kalian pasti berat sekali. Berat, jauh. Karena ini ketinggian Torean itu cuma 600 berapa gitu. Nanti dari Torean sampai Segara Anak itu aja udah berat. Belum Segara Anak sampai ke Pelawangan itu berat gitu. Itu lebih berat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan semua dianjurkan demi menghindari ketemu buru-buru oleh porter setempat, panjenengan merokok atau menyalakan api, pesan saya hati-hati karena rawan kebakaran. Kalau sampai terjadi kebakaran hutan, yang harus kita ingat adalah membakar hutan itu sama dengan membakar masa depan. Jadi kalau merokok ya dibuang terus diinjek sampai dipastikan mati ya, dipastikan mati. Itu aja. Kalau buru-burunya sendiri sih sejauh yang kami alami tidak perlu terlalu dikhawatirkan selama hati kita tetap bersih gitu. Yang penting kita beriman. Iya betul gitu ya. Ya udah ya. Nanti bikin yang lain perjalanan apa-apa gitu. Ayo katanya ayo. Terima kasih dulur semua sudah menyaksikan di Atau Blog Channel. Salam lestari.